Dan ini hasil fermentasi setelah 10 hari ya. Kondisi kohe sudah terurai dan sudah tidak bau. Jangan skip videonya ya, karena sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail di setiap durasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali di Mitra Pertanian Channel kawan ya, tempat berbagi informasi seputar dunia pertanian. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara fermentasi yang baik dan benar ya. Karena menurut saya bahwa kunci kesuburan tanah dan kesehatan tanaman ditentukan dari bagaimana proses fermentasi kohe tersebut. Jika proses fermentasi tidak maksimal atau tidak benar-benar matang, maka pertumbuhan jamur, bakteri, dan patogen akan banyak berkembang biak pada lahan atau bedengan dan berimbas atau menyerang perakaran tanaman, yang nantinya tanaman akan banyak mengalami berbagai serangan hama dan penyakit ya. Jika proses fermentasi maksimal dan benar-benar matang, selain tanah semakin subur, tanaman tumbuh sehat, pemakaian pestisida kimia juga bisa lebih sedikit. Ada dua tahapan cara fermentasi yang saya lakukan ya, agar kohe ini benar-benar terbebas dari jamur, bakteri, dan patogen. Untuk videonya juga dibuat menjadi dua bagiannya, karena jika disatukan durasinya terlalu panjang. Dan ini hasil fermentasi setelah 10 hari ya. Kondisi kohe sudah terurai dan sudah tidak bau. Jangan skip videonya ya, karena sudah saya jelaskan secara lengkap dan detail di setiap durasinya. Mulai dari pemakaian kohe berapa karung dan bahan yang digunakan untuk fermentasi. Oke, sebelum mulai baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Tempat atau alas yang saya gunakan untuk fermentasi memakai terpal ya. Terpal yang saya gunakan ini cukup lebar agar bisa menutup kohe secara keseluruhan dan mempercepat proses penguraian. Terpal yang saya pakai ukuran 4 x 6 meter, untuk kualitas juga bagus dan terbilang tebal, warna silver biru. Untuk harga Rp180.000. Jika dihitung harga per meter sekitar Rp7.500. Warna silver saya buat jadi bagian atas ya, warna biru posisi di bawah. Untuk mempermudah proses fermentasi lebih merata, saya lakukan tiap 2 karung. Kohe yang saya gunakan totalnya 15 karung. Untuk jenis kohenya tersebut kohe domba ya, yang tidak banyak campuran rumputnya. Proses fermentasi saya lakukan setiap 2 karung di setiap lapisnya ya. Dan ini karung pertama dan kedua. Langkah pertama, ratakan kohe jangan terlalu tebal. Ketebalannya sekitar kurang lebih 2 hingga 4 cm. Jangan lupa buang sampah yang akan menghambat proses fermentasi seperti batu, plastik, dan kayu. Kemudian tutup kohe dengan kapur dolomit. Tabur dolomit hingga ke bagian paling sisi. Usahakan dolomit lapis pertama tabur lebih tebal. Untuk dolomit saya gunakan merek Petro ya, dengan kandungan CaSO4 2H2O sebesar 86%, CaO 30%, SO3 42%,
pH 6-7. Bentuk warna putih kecoklatan. Untuk harga per karung 50 kg 70 hingga Rp75.000. Fungsi dan manfaat kapur dolomit untuk menyediakan unsur hara kalsium dan sulfur, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah sampai lapisan paling bawah, dan memperbaiki perakaran tanaman. Kemudian untuk dekomposer atau bahan pengurai, saya pakai M21 ya. Dekomposer ini bahan utama atau bahan yang wajib digunakan. Untuk mempermudah kawan dalam melakukan takaran dekomposer ini, sudah saya takar ya dengan memakai pipet atau suntikan per 10 mili. Bahwa takaran per satu tutup botol dekomposer ini kapasitasnya kurang lebih 10 mili. Dosis per tangki 16 liter, saya pakai dekomposer sebanyak 8 tutup. Selain dekomposer, saya pakai fungisida hayati atau bakteri pengurai ya, dari merek dagang Anpus. Fungisida ini memiliki bakteri baik seperti Trichoderma Gliocladium sebagai bakteri pengurai. Untuk harga saya beli cukup mahal ya, kemasan 500 gram Rp70.000. Padahal harga di online kisaran Rp35 hingga Rp40.000. Dosis Anpus saya pakai 3 sendok makan. Selain dekomposer dan trichoderma, saya pakai zat organik tambahannya atau asam humat sebagai pembenah tanah dan menyediakan unsur hara untuk tanaman. Untuk merek asam humat bebas ya, ada banyak di toko pertanian atau online yang menjual asam humat. Dosis asam humat saya pakai 3 sendok makan. Setelah bahan-bahan pengurai ini dicampur, kemudian diaduk hingga benar-benar larut ya. Kemudian perlu juga diperhatikan untuk nozzle sprayer, saya gunakan yang bentuk pipih atau kipas ya, karena jangkauan nozzle kipas ini lebih luas dan merata. Kohe yang sudah ditabur dolomit kemudian dispray merata hingga benar-benar basah, karena ini spray lapis tahap pertama. Ini karung ketiga dan keempat ya. Ratakan kohe dengan ketebalan yang sama hingga menutup kohe lapisan pertama ke setiap sisi. Kohe tabur lagi dengan dolomit, tidak perlu tebal ya.
Kemudian spray dengan merata hingga bagian paling sisi. Ini spray kedua di lapis kedua. Ini karung kelima dan keenam ya, atau lapisan ketiga. Ratakan kohe dengan ketebalan lebih tipis dari lapisan kedua. Kemudian tabur kembali dolomit lebih tebal hingga ke bagian sisi. Kemudian spray dengan merata. Dan ini karung ketujuh dan kedelapan ya, untuk lapisan keempat. Ratakan kohe hingga menutupi dolomit lapisan ketiga. Lalu sebar lagi dolomit. Kemudian spray. Dan ini karung ke-9 dan 10 untuk lapisan kelima. Lakukan tahapan seperti sebelumnya. Ini karung ke-11 dan 12 untuk lapisan ke-6. Ratakan kohe sedikit lebih tebal
begitu juga dolomit tabur lebih tebal. Ini lapisan terakhir paling atas karung ke-13, 14, dan 15. Ratakan kohe hingga ke bagian paling sisi. Di lapisan ke-6 satu tangki kurang ya, atau tidak cukup. Jadi membuat racikan bahan pengurai untuk 8 liter. 8 liter dihabiskan untuk spray bagian paling atas dan pinggir hingga benar-benar basah kuyup. Untuk takaran air 8 liter menggunakan dekomposer sebanyak 5 tutup, trichoderma ataupun anpus 2 sendok makan, dan asam humat sebanyak 2 sendok makan. Dan ini kondisi kohe setelah dispray sebelum ditutup terpal. Ini proses fermentasi setelah 10 hari ya. Untuk video kelanjutannya akan dimuat di part kedua. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mitra Pertanian Channel. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video bermanfaat berikutnya.